Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gua Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi dan tentunya memulai hari kalian dengan spirit yang positif my friend sambil mendengarkan berita-berita seputar klub kesayangan kita bersama. Dan H-9 menjelang Subaton, gua akan mengawali dengan sedikit teaser dari apa yang akan kalian dapatkan selama Subaton ini. Secara resmi gua akan mengumumkan kita akan menginterview pemain Premier League, my friend. Anjay. Ini gue akan mengkonfirmasi di episode ini bahwasannya akan ada minimal 4 interview yang akan kita jalani selama proses Subaton dengan salah satu pemain Premier League ya, dan 4-4-nya itu. Siapa namanya kita akan sampaikan ke kalian setiap minggunya. Setiap minggu tuh nanti di-reveal siapa bintang tamunya gitu ya, kurang lebih. Dan gue ingin shout out juga untuk para pendengar setia dan penonton setia kita yang terus absen di kolom komentar kali ini untuk peternak sapi ya, yang mendengarkan FMS sambil mencari rumput untuk sapinya. Barista coffee shop yang juga tetap setia muterin FMS sambil nyeduh kopi di pagi hari, tukang cabe, dan ini yang unik ada penggembala onta. Ini dia penggembala onta my friend ya. Dan tetap setia untuk masuk ke milestone ketiga. Milestone ketiga itu adalah mengejar Nico Jackson yang akhirnya di deadline day jadi pindah ke Jerman. Aduh, berarti gue harus bikin Subaton Jerman anjir. Ada emang yang nonton Liga Jerman? Kayak gak ada penonton kita, gak terlalu banyak gitu. Tapi anyway, it is what it is. Nanti kita coba cari jalannya. Dan tentunya juga untuk menghadirkan seorang Jose Mourinho untuk milestones 200.000 subscriber dan juga 500.000 subscriber. Jadi kalian banyak banget gue lihat, banyak yang komen tapi belum subscribe. At least teman-teman, ini konten free. Jadi please support dengan mensubscribe biar kalian dapetin notifikasi kalau nanti memang para pemain Premier League yang diinterview itu udah muncul di episode terbaru Football Morning Show. Dan kali ini kalau kalian mau tahu mau bahas apa aja, langsung cek aja di deskripsi karena udah dibuatin timestampnya sama Dani. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang pertama. Itu adalah kawan kita yang kata Coach Jas ini pelatih bagus, pelatih jenius karena dia Belanda. Baru 2 pertandingan sudah dipecat. Ini dia Ten Hag. Itu resmi dipecat oleh Bayer Leverkusen 2 hari yang lalu. Dan ini sekaligus mengkonfirmasi rumor yang beredar kalau kemarin itu ada disharmoni yang terjadi antara ruang ganti Bayer Leverkusen dengan sang pelatih Erik ten Hag. Dan ini dipicu oleh beberapa hal yang berubah gitu setelah ditinggal oleh Xabi Alonso. Juga beberapa pemain kunci akhirnya memutuskan untuk hengkang ya. Ada Jonathan Tah, ada Jeremy Frimpong dan lain-lain akhirnya pindah dari Leverkusen. Dan ada 2 penyebab yang membuat akhirnya disharmoni terjadi di ruang ganti. Satu adalah gaya komunikasi dari Erik ten Hag yang benar-benar 180 derajat berbanding terbalik dari Xabi Alonso yang sangat easy to approach, sementara dia lebih kaku, lebih merasa set di authority atas dibanding para pemain-pemainnya. Jadi ada rasa distant gitu, nggak terlalu easy to approach. Itu yang pertama. Ini dilansir oleh Mail Online. Ada beberapa sumber yang anonymous yang menolak untuk disampaikan siapa diri mereka. Berarti ini salah satu pemain dari Bayer Leverkusen. Kemudian yang kedua itu terkait dari metode latihan ya. Jadi para pemain Bayer Leverkusen ini sudah terbiasa dengan certain methods yang deploy oleh seorang Xabi Alonso ya. Jadi standar latihan, metode latihannya itu sudah cukup tinggi. Namun ketika itu semua Erik ten Hag datang dirubah entirely. Itu yang membuat terjadi dinamika yang mereka merasa level of menu latihannya ataupun variasi dari menu latihannya tidak sejalan dengan apa yang mereka percaya. Dan itu yang membuat akhirnya perwakilan klub merasa ini kayak disharmoni, gak bisa terus-terusan deh dipaksain gitu. Antara gue harus mencat 24 pemain dan overhaul kayak Manchester United gitu kan, atau Chelsea, ya gue harus mencat pelatih. Dan yang paling gampang memang sebenarnya itu adalah memecat pelatih sebagai jalan ninja untuk segera mempercepat masalah itu diatasi, karena kan pelatih cuma 1, pemain banyak gitu. Jadi ya kalah pasti suara yang lebih dikit gitu. Dan setelah dipecat, Ten Hag langsung mengeluarkan statement dan merasa ini tidak adil my friend, dia bilang gitu kan. Apa ini? Kenapa gua dibeginikan, dia bilang gitu. Dan ini panjang banget, udah kayak curhat curhat dengan surat gitu ya. Jadi karena ini merupakan sebuah statement,
kita tidak boleh potong ya. Kalau statement itu secara ethic of journalism lu harus tampilkan seluruh konteksnya. Jadi nggak boleh lu potong-potong ya. Makanya oleh karena itu gue akan bacakan statement penuh dari Erik ten Hag. Ini agak panjang dikit jadi please bear with us. Dia bilang, keputusan manajemen Bayern Leverkusen pagi ini untuk menempatkan saya di posisi cuti permanen merupakan sebuah kejutan. Untuk berpisah dengan seorang pelatih setelah 2 pertandingan adalah hal yang belum pernah ada presidennya. Musim panas ini, banyak pemain kunci yang pergi. Membangun tim baru yang kohesif adalah proses hati-hati yang membutuhkan waktu dan kepercayaan. Pelatih baru pantas mendapatkan ruang untuk menerapkan visinya, menetapkan standar, membentuk skuad, dan meninggalkan tanda dalam bentuk gaya bermain tim. Saya memulai pekerjaan ini dengan penuh percaya diri dan energi. Sayangnya manajemen tidak berkenan memberikan saya waktu dan rasa percaya yang saya butuhkan. Di mana hal ini saya sesali. Saya merasa hubungan yang dibuat tidak pernah atas dasar kepercayaan yang sama. Nah ini yang gue mau highlight. Jadi dia merasa hubungan rasa percaya ini bukan 2 arah, tapi hanya 1 arah saja. Sepanjang karir saya selalu bisa membawa kesuksesan jika diberikan waktu hingga akhir. Klub yang mempercayai saya selalu dibayar dengan kesuksesan dan gelar. Terakhir, saya ingin berterima kasih kepada supporter Bayern Leverkusen atas kehangatan dan hasrat mereka. Saya harap mereka sukses di sisa akhir musim ini. Nah, itu yang disampaikan oleh Erik ten Hag dalam curahan hatinya yang begitu jelas sekali ini terluka gitu kan. Dan itu bukan berarti Ten Hag adalah manajer yang jelek. Ten Hag berarti berada di environment yang memang nggak suitable untuk memaksimalkan potensi dia gitu. Dan kita tahu semua kalau dia ini kan orangnya rigid banget gitu dan orangnya vokal dan ya outspoken ya, mungkin itu yang menjadi bumerang untuk dirinya sendiri dalam memenangkan important voice dan juga key leader yang ada di ruang ganti. Nah apapun itu, semoga mungkin ini bisa menjadi perubahan yang positif untuk Bayern Leverkusen dan tentunya Ten Hag segera mendapatkan pelabuhan baru. Mungkin Liga Indonesia bisa dicoba dari Ten Hag ya, barangkali ya, kita nggak tahu ya. Dan sedikit kita akan bahas tentang Internazionale Milan. Banyak yang protes, bang kok Inter nggak dibahas? Sabar, kemarin itu ada keterbatasan durasi my friend ya, nggak bisa nih panjang-panjang. Gue tuh monolog loh, lu pikir ngomong 40 menit nonstop ya, nggak ada skripnya, lu pikir itu bisa gampang? Susah, gue tuh harus mencari intisarinya, ngomong itu harus ada poinnya gitu ya. Nah, gue akan memulai dengan kenapa kalian akan expect ada turbulensi di Inter Milan dengan pergantian pelatih ke Christian Cifu ya. Despite gue masih percaya kalau secara rataan squad, secara kualitas rataan squad, Inter masih berada di urutan 1 menurut gue, competing dengan Napoli untuk menjuarai Serie A musim ini. Faktor adaptasi dengan pelatih mungkin yang bisa menjadi faktor X-nya. Karena secara di atas kertas, kalau kita ngomongin materi pemain, gue masih percaya Inter Milan yang terbaik. Apalagi kemarin baru aja kedatangan Manuel Akanji yang mungkin bisa menutup lack of experience yang dimiliki oleh Bisek kemarin. Kan kalau gol kedua itu kemarin sebenarnya karena Bisek itu telat ngambil keputusan apakah mau challenge atau mau nutup. Akhirnya Atta bisa melakukan placing dan akhirnya Inter Milan kebobolan. Nah, kaitannya menurut gue dalam posisi adaptability-nya Cifu ke pemain-pemain yang udah jadi ini, itu gue mengaitkannya dengan muscle memory karena kan Inter ini udah lama banget main sama Simone Inzaghi 3-5-2 ya. Dan Cifu ingin sedikit ada perubahan dan mengimpose gaya permainannya yang lebih menekankan kepada counter pressing dan fast break gitu. Itu yang nggak bisa langsung tiba-tiba twist in a second gitu. Itu yang disampaikan juga oleh Christian Cifu. Dia bilang sulit merubah kebiasaan yang sudah ditanam selama bertahun-tahun. Saya ingin membagikan ide saya kepada pemain yang saya punya dan memperbaiki kekurangan saya dalam manajemen pertandingan. Nah, kaitannya yang dia bilang, jadi ini pelatih paham kalau dia itu masih rookie. Gue ini pelatih muda nih ya. Jadi gue nggak bisa nyalahin pemain gue entirely. Jadi statement yang dia sampaikan adalah ini butuh lebih rasa terbuka para pemain Inter untuk menerima ide-idenya dia. Jadi jangan terbiasa main sama Simone Inzaghi
gayanya dia atau transisi atau kebiasaan yang udah dilakukan bertahun-tahun dengan Simone Inzaghi. Gue paham itu kalian udah terbiasa dengan itu, tapi tolong jangan takut dengan perubahan yang ingin gue lakukan. Embrace perubahan yang ingin gue lakukan, tetapi gue juga menyadari kalau dia itu memiliki flaw atau kekurangan dalam manajemen pertandingan. Manajemen pertandingan itu dalam artian gini, kan kemarin dia ketinggalan tuh 2-1 di menit ke-60 kalau gue nggak salah. Kan ada space 30 menit untuk recover ya pertandingan itu. Apa yang dirubah selama masa itu? Apakah dia melakukan pergantian formasi? Apakah melakukan pergantian pemain? Apakah itu melakukan metode yang berbeda? Itu adalah manajemen pertandingan. Begitupun ketika lu itu dalam posisi unggul, gimana lu mau mempertahankan keunggulan, itu manajemen pertandingan. Nah, itu yang di-highlight secara khusus oleh Christian Cifu. Ini yang coba dilakukan oleh seorang Christian Cifu ketika mengejar ketertinggalan secara khusus terkait manajemen pertandingan. Yang dia lakukan adalah memulai dengan formasi 3-5-2 yang memang sudah biasa diterapkan oleh para pemain Inter sejak eranya Simone Inzaghi. Kalian tahu ini formasi standarnya. Namun saat tertinggal, dia mencoba skema 4-2-4 di mana Esposito dan Boni yang baru datangkan dari Parma itu diapit oleh Lisandro Martinez dan Marcus Thuram. Keempat-empatnya bahkan dimainin gitu untuk mengejar ketertinggalan. Nah, dalam aspek ini ekspektasi dari Cifu itu ada perubahan yang bisa di-embrace oleh pemain Inter despite hasilnya nanti seperti apa. Nah, ini akan menjadi dinamika yang menarik untuk kita lihat apakah Inter Milan itu akhirnya itu bisa melewati fase ini. Once itu lewat, ini akan menjadi sebuah tim yang luar biasa karena secara individu menurut gua ya ini yang bisa bersaing dengan Napoli sampai pertandingan terakhir gitu. Dan kehilangan poin ini menurut gua adalah bagian dari perjalanan itu. Kita lihat nanti seperti apa adaptasi dari Inter Milan, apakah akan positif atau justru akan dalam tren kembali menurun. Tapi untungnya ada jeda internasional yang akan bisa dimanfaatkan untuk bisa rediscover chemistry itu. Kita masuk sekarang ke hari pertamanya Alexander Isak, my friend. Ini dia. Isak kemarin sudah resmi berbaju Liverpool dan memberikan wawancara resminya bersama website atau YouTube resminya Liverpool ya. Jadi gue ingin memulai dengan ups and down yang terjadi ya gitu. Ini kan memang drama banget lah transfer ini gitu. Dan yang memicu akhirnya itu kejadian adalah sebenarnya setelah statement personal yang dia sampaikan di sosial medianya men-trigger banyak reaksi termasuk dari rekan setimnya. Kita semua tahu lah, bahkan ada sampai Bruno Gimenez kan bikin status dan itu adalah salah satu pemain yang akhirnya di-reveal oleh Mail Online dan juga Athletic, pemain yang bereaksi di dalam ruang ganti merasa tidak dihargai itu. Dan itu yang coba diredam oleh Eddie Howe. Nah, salah satu petinggi direktur dari PIF, Ryan siapalah namanya itu, bahkan sampai mengunjungi rumahnya Isak ya, untuk membujuk dia untuk bertahan setelah statement itu dikeluarkan. Ini dinamika yang terjadi ya gitu. Namun upaya itu ditolak sepenuhnya oleh Isak dan langsung disanction lah ya transfer Walter Mead dalam nominal yang fantastis dan rekor juga untuk Newcastle United, 69 juta pound sterling, hampir 70 juta pound sterling. Dalam proses untuk bisa meng-sanction transfer Walter Mead ini, itu ada rasa gugup di kubu Newcastle. Kenapa? Karena sebenarnya tawaran yang sebesar itu untuk Walter Mead hanya bisa diberikan kalau mereka yakin mereka akan melepas Isak, teman-teman. Ini nih udah tahu ini drama lah, kayak ya udahlah Liverpool bilang gue gak akan keluarin penawaran kedua ketika penawaran pertama ditolak. Newcastle bermanuver mencari segera pengganti agar ini bisa bad apple-nya disingkirkan dengan keuntungan semaksimal mungkin. Dalam keyakinan Newcastle, itu memang angka 130 juta pound adalah angka yang akan mereka terima sejak pertama kali Isak menyatakan ingin pindah, teman-teman. Gitu. Nah, ketika Walter Mead akhirnya confirm pindah ke Newcastle, mau nggak mau ini meng-sanction kepergiannya Alexander Isak, ditambah lagi akhirnya
angka yang disepakati adalah angka yang diset sebagai bare minimum oleh Newcastle dan akhirnya Wissa pun jadi gitu. Nah itu yang akhirnya membuat transfer ini bisa terjadi unlock di saat-saat terakhir. Dan Isak menyatakan alasan, karena kan dia bilang ada opsi Saudi, ada opsi tim lain, dia selalu menolak. Dia hanya ingin Liverpool. Ini adalah wawancara yang dia sampaikan pertama kali ketika resmi berbaju Liverpool terkait alasannya kenapa memilih Liverpool. Dia bilang, saya bergabung Liverpool karena ada yang sedang dibangun oleh klub ini dan juga sejarah besar yang sudah dituliskan oleh klub ini. Saya ingin mencetak sejarah, saya ingin memenangkan banyak trofi. Itu adalah motivasi terbesar saya dan saya rasa ini tempat yang tepat bagi saya untuk berkembang lebih baik lagi. Semoga saya bisa membantu tim ini. Itu yang disampaikan oleh Isak. Dan semoga ini menjadi transfer yang match from heaven gitu ya, yang memang dibutuhkan oleh Liverpool untuk have the capacity untuk membangun sebuah dinasti gitu ya, secara panjang gitu. Karena kan memang dengan konfirmasi ini ya, sebelum Isak bergabung pun Liverpool memiliki lini depan terbaik di Premier League. No questions asked gitu. Ya udah benar, faktanya begitu. Dengan bergabungnya Isak, ini udah bener-bener wah gila. Edan lah gitu. Namun seperti gue sampaikan di episode kemarin, juga ada satu transfer Liverpool yang collapse gitu ya. Gue bikin disclaimer di penutup acara kalau kalian nonton, karena gue taping itu pas jam 1:30 pagi, 30 menit setelah ditutupnya deadline day transfer di Inggris gitu. Ini pending apabila ada beberapa hal extraordinary yang terjadi, apakah dokumen yang nggak disubmit, apakah ada kesalahan teknis, and so on and so forth. Gue udah disclaimer itu, dan itu terjadi kepada Marc Guéhi, di mana transfernya akhirnya collapse. Dan ini menurut gue ya dramatis banget ya. Coba kita runut satu-satu secara timeline, apa sih drama yang terjadi di deadline day sampai akhirnya ini transfer collapse. Ini sebenarnya diawali dari penawaran pertama di 10 Agustus ketika laga Community Shield yang tersaji mempertemukan Crystal Palace dan juga Liverpool. Di situ perwakilan Liverpool secara resmi memberikan penawaran 35 juta pound sterling untuk Guéhi, namun Palace menginginkan 45 juta pound gitu ya. Dan negosiasi belum menemukan titik temu ketika itu. Fast forward masuk ke 31 Agustus, Liverpool datang dengan tawaran kedua 35 juta pound plus 10% sell on close. Dan masuk di deadline day 1 September itu memasuki detik-detik jam-jam terakhir, Guéhi itu menyampaikan keinginannya untuk pindah ke Oliver Glasner, sang manajer, kalau dia udah pengen pindah. Intinya dia gak ingin bertahan, tolong izinkan gue bergabung dengan tim impian gue. Dan tepat waktu 15 jam 3, karena ini udah masuk deal sheet, nanti gue jelasin dulu nanti deal sheet itu apa di kasus berikut. Ketika Liverpool mensubmit deal sheet, Palace itu menerima dan membiarkan Guéhi itu menjalani tes medis. Namun catatannya Glasner ini hanya mensanction apabila ada replacement yang didatangkan oleh Palace untuk menggantikan Guéhi. Dalam hal ini itu adalah Igor Julio yang dibidik dari Brighton and Hove Albion. Namun 16.30 ini udah 4 jam ya, 3 setengah jam ya, 3,5 jam waktu London, itu udah lewat 3,5 jam, karena deal sheet-nya udah disubmit. Transfer Igor Julio ke Palace itu collapse karena dia justru memilih West Ham menikung nih, dan tepat jam 7 malam itu ditutup gitu ya untuk deadline day, dan akhirnya transfer Guéhi pun collapse. Nah ini yang membuat begitu disayangkan ya, sang pemain tuh pengen banget gitu pindah ke Liverpool, dan Liverpool juga sangat membutuhkan. Ini membuat akhirnya Liverpool dari sisi kedalaman defensif ya masih ada yang incomplete lah gitu. Kita bisa bilang ya, terlepas ya udah mendatangkan Giovanni Leoni juga ya, tapi harusnya dengan Guéhi ini tuh jadi sempurna gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah ini juga kaitannya sama Donnarumma, yang bedanya
submission deal sheet-nya itu berhasil. Beda nih kayak Gehi karena ada drama juga, tapi dramanya itu berakhir indah, sementara yang itu berakhir nightmare gitu ya. Karena kan sebenarnya Donnarumma ini bergantung juga kepada transfernya Ederson. Jadi di hari deadline day itu Manchester City mensubmit deal sheet. Apa sih deal sheets ini? Basically deal sheets itu adalah sebuah requirements form yang disubmit ke Premier League untuk menyatakan, hey, akan ada transfer yang akan gua resmikan menjelang penutupan deadline ya. Ini membuat sang tim itu diberikan waktu ekstra dalam hitungan jam untuk mensubmit dokumen-dokumen yang dibutuhkan terkait transfer ini. Kan gue udah menjelaskan juga ke kalian apa sih dokumen-dokumen transfer yang harus disubmit untuk bisa melegalisasi sebuah transfer. Gue udah bilang ada perjanjian transfer antara kedua tim. Ada perjanjian yang ditandatangani agen, ada perjanjian yang ditandatangani oleh kontrak pemain, ada international clearance transfer itu. Kalau itu pemainnya datang dari luar Inggris, ada dokumen izin kerja, banyak itu dokumen-dokumen itu yang mesti disubmit ya ke websitenya Premier League, dan deal sheet itu disubmit oleh Manchester City. Akhirnya Ederson bisa pindah ke Turki, di saat yang bersamaan dokumennya dilengkapi dan Donnarumma secara resmi bisa berbaju Manchester City. Nah itu kita lihat nanti sebuah reinforcement yang menurut gua penting dalam melihat ya pertahanan City yang sedikit declining lah menurut gua pada musim ini. Dan Manchester United juga tidak ingin kalah dari tetangga ya. Akhirnya juga meresmikan seorang Senne Lammens dari Antwerp ya, dari Belgia. United meminang Lammens yang akhirnya dipilih dengan mahar 21 juta pounds plus add-on. Ini adalah movement transfer yang men-trigger banyak sekali pro dan kontra ya. Gue ingin memulai dulu dari sebenarnya Lammens ini diincar tidak hanya oleh Manchester United ya. Dia juga diincar oleh Leeds United dan juga Crystal Palace yang sudah mengirimkan scouting mereka itu sejak semusim yang lalu ya. Ketika mereka akhirnya kedua tim ini membuat official inquiry untuk Lammens, baik Leeds maupun Crystal Palace, angka yang dislap oleh Antwerp itu membuat mereka mundur teratur karena mereka merasa masih butuh waktu untuk Lammens, kedua tim ini ya, untuk bisa langsung menjadi first choice goalkeeper di tengah tingginya pressure Liga Inggris. Tuh. Nah, ini yang memiliki pandangan berbeda dari kubu Manchester United. Karena kan sebenarnya di luar dari diresmikannya Lammens ini ada nama Dibu Martinez yang sebenarnya menjadi incaran utama. Namun ada beberapa faktor yang membuat akhirnya transfer Dibu Martinez itu di overlook atau akhirnya tidak ditindaklanjuti. Dia sebenarnya menunggu ya di training groundnya Aston Villa di hari terakhir dan menelpon Lisandro Martinez, rekan senegaranya yang juga membela Manchester United, untuk memaksakan transfer ini terjadi ya. Tetapi dua hal yang membuat ini tidak bisa kejadian. Nomor satu, gaji dari Dibu Martinez itu lebih tinggi dari Onana. Itu nomor satu ya. Jadi ada rasa takut untuk Manchester United mengambil keputusan ini akibat dari beban finansial yang harus mereka ambil dari sisi gaji. Kedua, usia dari Dibu Martinez itu udah 32 tahun teman-teman. Nah kalau lu mengeluarkan 40 juta pound mahar yang diminta oleh Aston Villa untuk pemain 32 tahun, kiper itu cuma bisa dipakai let's say 4 tahun lah gitu ya, 3 tahun lah bahkan gitu. Habis dari itu ya udah masuk masa retirement. Ini yang membuat akhirnya faktornya Lammens yang dipilih gitu. Walaupun mungkin ada faktor dia belum mateng lah gitu. Nah ini kan pilihan yang mesti dibuat, apakah lu mau quick fix tapi di jangka panjang akhirnya lu mengulangi kesalahan yang lu buat, seperti ketika lu mengakuisisi seorang Casemiro 70 juta pound, gajinya mahal, mau dijual susah karena sekarang udah umur 30. Nah ini akhirnya Jason Wilcox ambil keputusan, gue gak mau Dibu Martinez, gue akan fokus ke Lammens gitu. Nah ini berarti ada 4 kiper yang ada di tubuh Manchester United sekarang. Ada Tom Heaton, Lammens, Bayindir, dan Onana. Kita semua tahu Onana udah tamat lah karirnya di United selama Amorim masih ada di situ. Dan bergabung di kolom komentar fans Manchester United, bagaimana tanggapan kalian tentang
transfer ini ya. Dan sekarang kita ke Chelsea yang juga tengah berada dalam situasi yang pelik sekali ya. Karena pemain dengan gaji tertinggi yang ada di timnya itu adalah Lord Raheem Sterling, itu tidak berhasil menemukan tim yang akan menampungnya melewati dari deadline transfer. Gaji 325 pound sterling per pekan, sama sebesar gajinya Marcus Rashford ya. Itu membuat ini adalah beban yang sungguh-sungguh berat yang harus ditanggung oleh Chelsea dan kontraknya masih 2 tahun lagi. Dan sebenarnya ada diskusi untuk meminjamkan Raheem Sterling ke Fulham dan Palace, dan dari versi kubunya Sterling itu adalah dia mau pindah, ini bukan soal gaji. Dia bilang gitu. Nah, tetapi apa yang terjadi adalah ekspektasi dari Chelsea itu kedua tim ini bisa menanggung gaji yang begitu besar itu. Nah, ini yang nggak ketemu dan akhirnya dia harus bertahan ya. Dan untungnya masih ada beberapa opsi karena kan deadline transfer di Turki masih dibuka, deadline transfer di Saudi masih dibuka. Jadi ada kemungkinan masih ada kemungkinan lah sebelum akhir bulan September nanti Sterling masih bisa dibuang oleh Chelsea ya. Dan sekarang kita masuk ke revivalnya penampilan Jack Grealish ya, yang kemarin akhirnya memutuskan untuk pindah ke Everton, dan di laga terakhir dari 3 gol yang dicetak oleh Everton, 3-3-nya adalah andil dari Jack Grealish ya. Ini memang salah satu faktor yang membuat Grealish ingin kembali menerima pinangan untuk tim yang lebih lebih lemah, itu karena opportunity yang dia lihat untuk bisa tampil di Piala Dunia. Dan kemarin kita lihat penampilan Grealish tuh fantastis banget gitu ya. Selalu mengawali situasi berbahaya, dan link up play-nya dengan para pemain lain itu membuat timnya fluid banget, terutama di sepertiga terakhir daerah lawan, assist yang dia buat gitu. Dan ini menjadi sebuah tamparan juga sebenarnya, karena kan ada beberapa perdebatan nih yang kerap disampaikan oleh para pandit Inggris terkait Jack Grealish. Kalau selama di Manchester United di under Pep Guardiola itu sebenarnya dikebiri nih kreativitasnya, karena dia itu nggak boleh bermain di peran free role. Itu yang dia mainkan dengan sangat-sangat bagus di Aston Villa dan arguably sekarang di Everton. Kita lihat statistiknya di laga terakhir dia udah bikin 3 penampilan bersama Everton, bikin 4 assist dan bikin 5 peluang besar. Dan ini jadi berita positif tentu untuk timnas Inggris gitu ya. Karena timnas Inggris tidak hanya butuh pemain Jack Grealish sebagai tapi dia juga poster boy, kita tahu kan, untuk wajah dari cowok ganteng yang bisa dijual gitu ya, poster boy lah gitu kurang lebih untuk timnas Inggris. Ya, kita lihat nanti seperti apa perkembangannya, apakah dia akan tetap konsisten atau balik lagi ada fluktuatif dari dampak yang bisa diberikan terhadap tim. Nah, sekarang kita masuk ke in-depth ya. Gua ingin sedikit membahas betapa gemilangnya FSG di jendela transfer ini dan arguably mengalahkan tim-tim yang dimiliki oleh negara dan sokongan kekuatan minyak. Dalam hal ini Manchester City, Newcastle United, atau tim-tim yang memiliki owner kaya lainnya gitu. Nah, kenapa FSG bisa sekonsisten ini? Ya, ini udah hampir 8 tahun mereka konsisten compete ya. Ada di papan atas terus, dan sampai bisa menang segemilang ini di bursa transfer sekarang, dan musim kemarin juga kembali juara. Nah, ini kaitannya dengan pendekatan yang sangat berbeda yang diambil oleh FSG dalam hal ini dipimpin oleh John Henry, ketimbang tim-tim yang memiliki memang sokongan finansial yang begitu luar biasa gitu. Jadi Henry dan FSG ini percaya dengan kekuatan data. Jadi mereka mengkalkulasi valuasi nilai seorang pemain ya, dan berapa gajinya, dan ada limit tertentu yang harus diikuti ya, dengan pola itu, pendekatan itu, perhitungan itu oleh direktur teknis dan juga sang pelatih dalam merekrut pemain. Mungkin kalian lihatlah hasilnya. Mo Salah, Cody Gakpo, McAllister, itu kan.
beberapa akuisisi mahal jarang sekali yang gagal. Mungkin ada yang gagal seperti Darwin Núñez, tapi lebih banyak yang berhasil. Contohnya kayak Alisson mahal berhasil, Van Dijk mahal berhasil, Fabinho mahal berhasil gitu. Dan ya beberapa striker yang mereka beli sekarang arguably ya 3 pertandingan awal ya cukup impresif. Contohnya Ekitike gitu. Apakah nanti dia bisa sustain? That's another discussions yang akan kita ambil. Namun pendekatan Moneyball ini itu memberikan apa? Memberikan konsistensi gitu. Dan efisiensi. Jadi lu nggak overspend. Beda banget sama tim-tim yang didukung dengan owner yang memang dimiliki oleh negara. Mereka memiliki financial muscle yang lebih tinggi gitu. Nah, salah satunya juga dengan mengimpose direktur khusus untuk data analis dan juga rekrutmen pemain. Yang kalian tahu semua lah, Michael Edwards bahkan sempat jadi chief executive football department yang ada di Liverpool. Chemistry-nya sama Jurgen Klopp itu menurut gua sangat-sangat bagus gitu ya. Sementara tim-tim yang ada dimiliki oleh negara-negara minyak ini itu sedang mengalami turbulensi ya. Jadi konsistensi Liverpool itu bersinggungan timingnya dengan declining dari backroom dan management staff yang dimiliki oleh Saudi dan juga Uni Emirat Arab ya. Dari sisi Manchester City, kehilangan Ciki Begiristan yang soulmate-nya Pep Guardiola itu sangat berdampak. Hugo Viana kita tahu belum bisa secara convincing mengisi sepatu yang ditinggalkan oleh Ciki Begiristan ya. Pep sama Begiristan ini udah kayak Pep sama Ciki ini udah kayak apa ya? Udah kayak soulmate gitu. Udah saling bisa baca satu sama lain gitu. Sementara sama Hugo Viana kita lihat rebuilding timnya ini nggak smooth gitu, pemain-pemain yang diambil. Dan justru gue melihat akhirnya City mencoba melakukan approach yang sama seperti FSG tapi belum berhasil. Kalau dulu ketika ada Ciki, ya dia berani ambil nih dengan firasat dan juga data yang dia punya, tapi dia berani ngambil keputusan untuk mengakuisisi pemain-pemain mahal, tapi berhasil. Contohnya kayak Ruben Dias, itu mahal berhasil. Aymeric Laporte mahal berhasil. Sekarang pendekatannya tuh berbeda banget nih si Hugo Viana. Kita semua tahu Kusanov berhasil? I don't think so gitu. Jeremy Doku berhasil kayaknya ya, walaupun masih ada andil akuisisi dari sebelumnya, tapi Doku kayaknya nggak tipe pemain City banget deh gitu, approach yang sebelumnya deh. Atau kita ngomong misalnya Marmoush gitu, kita bisa bilang Marmoush ini tipe akuisisi City nggak sih gitu, ketika sebelumnya kayaknya nggak. Ini mencoba untuk mulai main data, tetapi hasilnya tuh nggak bagus gitu. Begitupun dengan Saudi yang memang turbulensinya lebih parah lagi nih. Newcastle United, Paul Mitchell akhirnya step down, kemudian CEO-nya step down, Amanda Stively juga step down, dan ini mereka sudah mencari direktur football ketiga dalam setahun terakhir, teman-teman. Gila gitu. Dan kehadiran dari konsistensi dari FSG itu akhirnya surpass itu semua. Itu yang mungkin kalau lu mengimplement sistem yang benar, ya lu gak peduli siapa rezimnya, sistemnya udah benar gitu. Nah ini mungkin yang harus dicontoh ya, dan harus takeaways-nya. Makanya ketika prestasinya udah kejadian, kemarin juara, commercial terms yang revenue yang mereka dapatkan begitu banyak, akhirnya karena konsistensi ini akhirnya membuat Liverpool bisa belanja dengan nice dream. Oke, my friend, itu dia diskusi yang ingin gue sampaikan kepada kalian di episode kali ini. Seperti apa tanggapan kalian? Bergabung di kolom komentar. Dan gue ingin mengingatkan juga untuk Clipper Competition masih dibuka sampai tanggal 11 September 2025. Dan dalam beberapa hari ke depan gue akan segera merilis jadwal detail dari Subathon Inggris. Jadi kalian stay tune di Instagram gue @haniftamrin untuk tahu apa aja sih jadwalnya, dan kita akan reveal siapa pemain yang akan kita wawancara secara eksklusif untuk ada di konten-konten Subathon UK kita. Oke? Dan itu menutup hari ini. As always my friend, have a lovely day.